Tadi di sini seperti ada yang mau lagi ritual, tapi suaranya menghilang, sahabat. Astagfirullah, di sana. Hati-hati. Hati-hati, sahabat. Hati-hati ya. Oh, ini apa ini? Astagfirullah. Kita harus berhati-hati. Assalamualaikum. Tidak ada, sahabatnya. Sepi ya. Tidak ada orang. Kita kesini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Kita harus tetap berdoa, sahabat. Di tempat-tempat seperti ini takut ada ya satu binatang buas, yang kedua takut ada pencegatan kuntet. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Itu, sahabat, yang dinamakan Gunung Salak ya. Ada dua nih. Ini anak Gunung Salak, yang ini Gunung Salak yang asli nih. Yang paling besar, tertutup awan. Oke, kita ke bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap harus berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Karena kita akan mendatangi yaitu dukun preman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita berada dimanapun, kita harus tetap berpegang teguh, berlindung kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita, apalagi kita saat berada di kapal ya, kapal laut maupun kapal terbang, itu kita harus tetap berzikir, karena dengan adanya kita berzikir kepada Yang Maha Kuasa, kita akan diselamatkan dari bala yang akan menimpa diri kita, sahabat. Meskipun bala itu terjadi kepada diri kita, tidak akan mengenai kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita naik pesawat, tetapi di tengah perjalanan pesawat itu lost contact ya. Artinya pesawat itu akan mengalami kecelakaan, tetapi kata operator kita dikasih tahu bahwa pesawat ini lost contact dan akan terjatuh, seperti itu. Di situ kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak panik, kita pasrah. Nah, disitulah kehendak Allah, atau disitulah kuasanya Allah akan diberikan pada orang-orang yang memang benar Allah akan selamatkan. Jadi di sini yang namanya kodo itu ada dua. Yaitu kodo mu'allaq dan kodo mugrom. Yang dimana kodo mugrom ini
tidak bisa ditolak walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua itu qada mu'allaq. Sedangkan yang namanya qada mu'allaq itu didengar sama Allah dan dikabul sama Allah ketika kita sedang berdoa. Untuk itu kita menyarankan, untuk itu Kisah Official menyarankan ketika sahabat-sahabat berdoa, mintalah qada mu'allaq. Ketika qada mu'allaq itu didengar sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan, karena qada mu'allaq tersebut adalah qada yang diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keselamatan ketika hendak menghadapi kecelakaan atau menghadapi maut seperti itu. Semoga sahabat-sahabat mengambil hikmahnya dari tayangan video Kisah Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datangi dulu di mana di sebelah sini nih ada salah satu dukun preman yang lagi ritual. Kita dekatin dulu. Ayo kita lari, dekatin dulu. Tuh sahabat, bisa lihat ya? Bisa lihat nggak? Lihat nggak? Kita sedang mengejar para kuntet, sahabat. Tuh, lihat dari sini ya. Bisa berdiri ya, kuntetnya lagi lewat. Allahu Akbar. Bisa sahabat, kita intip dari kejauhan kuntetnya ya. Tuh ada di sana tuh jauh. Mungkin kita bisa lihat dari sini. Kita zoom. Bismillah. Karena kita diutus oleh Gus Syamsuddin untuk terus mengawasi antek-antek Nyi Ronggeng atau Nyi Loreng ini. Bisa betul ya, ada di sana tuh. Nih, ini antek-anteknya Nyi Loreng lagi ritual dia. Astagfirullah, kita lihat aja. Di sana aja yang laki-lakinya juga. Sahabat-sahabat, bukan muncul antek-anteknya Nyi Loreng. Astagfirullah, dia lagi ritual sahabat. Kita tetap aja di sini. Kita ingin tahu apa yang antek-antek Nyi Loreng ini lakukan ya. Astagfirullah. Jangan-jangan sahabat ini jebakan Nyi Loreng agar kita menyergap anak buahnya, lalu kita ketika mendatangi mereka kita akan ditangkap sama antek-antek Nyi Loreng ini. Kan ini sangat banyak sekali ya. Kita lihat di sini udah ada 3 orang yang berkeliaran nih di sini. Semuanya ini kayak semacam lagi sibuk ritual. Kalau kita lihat sih itu ngapain ya? Kalau di sana ada tanaman pasti terlihat tanamannya. Sedangkan yang dilakukan itu kayak apa ya? Kayak semacam ritual ini. Sahabat, kita perhatikan aja dulu. Yang kita khawatirkan Nyi Loreng itu menyergap guru kita yaitu Syamsuddin. Jadi kan nih mau dikuatkan dukun Nyi Loreng ini
itu ada beberapa murid dari antek-antek Nyi Loreng ini, sedangkan Gusti Samsudin ini semakin terpojok oleh ulahnya antek-antek Nyi Loreng, penganut setan, penganut iblis. Astagfirullah. Jadi yang kita harus lakukan yaitu mengatur strategi untuk mengalahkan para dukun antek-antek Nyi Loreng ini. Ketika maghrib datang, para konten-konten ini kan siap-siap beraksi di dalam hutan untuk melakukan ritual seperti yaitu untuk menyakiti orang, seperti sahabat, membunuh orang atau membuat tumbal. Untuk itu kriteria ofisial dan Samsudin berikut para guru spiritual yang lainnya ini akan mengatur siasat dulu. Ketika mereka masuk ke dalam hutan pas mau maghrib itu, nah ternyata kita sudah berada di dalam hutan tersebut menunggu mereka untuk menggagalkan niatnya mereka. Karena kalau secara kita biarkan mereka masuk ke dalam hutan dan mereka melakukan ritual untuk mengguna-guna orang atau menyakiti orang yang tidak berdosa atau membuat tumbal, nah ini yang berbahaya ya, ini yang berbahaya. Jadi mereka itu nanti semakin merajalela ya, membuat kemusyrikan di muka bumi ini, bersekutu dengan setan, mengadakan jalan pintas. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Astagfirullahaladzim. Karena kemusyrikan, kebatilan atau pesugihan itu harus di bumi hanguskan, harus dibasmi. Karena banyaknya bencana di alam ini karena ulah-ulah mereka yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyaknya manusia-manusia yang terhimpit masalah ekonomi, yaitu mencari jalan pintas kepada para dukun-dukun yang sesat, dukun-dukun yang musyrik itu, untuk mengadakan tumbal, sehingga saudara-saudara kita juga yang kena tumbalnya, yang di jalan tol, yang di kapal terbang, kapal laut, banyak lagi itu para tumbal yang di perusahaan. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Jadi mereka mencari kekayaan dari sumber itu, sumber setan, sumber jin, iblis, demi satu wadah di situ. Maka di sini spesial berharap penuh pada sahabat-sahabat yang di luar sana. Marilah kita doakan para spiritual yang sedang melakukan pembasmian agar dakwah di jalan Allah, yaitu membasmi orang-orang yang melakukan kemusyrikan agar sadar, bertaubat, taubatan nasuha. Ini sudah hari, sudah kiamat,
sudah banyak bencana besar di mana segera bertobat kembali ke jalan agar kita diselamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat, kita jalan dulu. Dia pindah lokasi sahabat. Astagfirullahaladzim. Dan hari ini kan sahabat, bisa dengarkan dia ketawa-ketawa. Itu memanggil jin. Astagfirullah, berjual sahabat. Astagfirullah. Bisa sahabat lihat nggak, dia ada di depan tuh. Nanti muncul nanti. Tuh kan dia menyanjung dirinya sendiri. Dia sombong, merasa dia katanya dukun. Mungkin itu di dalam badannya itu ada yang makhluk yang besar, itu jin besar. Jadi dia merasa sombong. Astagfirullahaladzim, merasa lebih kuat karena di dalamnya itu banyak jin besar. Astagfirullahaladzim. Tuh bisa lihat kan, dia lagi melakukan ritual sahabat. Tidak tahu ritual apa yang dilakukan itu. Jangan-jangan dia memotong kambing ya. Kita lihat aja. Semoga sahabat-sahabat di luar sana bisa lihat apa yang dilakukan itu dukun preman antek-antek nyanyi loreng. Itu pakai bajunya juga udah loreng itu yang laki-laki ini. Tuh sahabat-sahabat bisa lihat kan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita sergap ini pasti banyak kan ya. Ada sekitar 10 orang nih di sini. Banyak sekali sahabat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hati-hati itu. Ada kuntet yang lagi pakai topi lewat bawa karung. Tadi bawa ke bawah itu kayaknya tumbal, itu mau dijadikan apa ya, mau dikasih kepada penunggu yang berada di Bukit Larangan ini. Bukit Larangan ini loreng. Astagfirullah.